Pada segmen video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan Gibbs dan Thomson. Pada segmen video sebelumnya, sudah dibahas mengenai pertumbuhan partikel pada antarmuka plat datar. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan partikel jika antarmukanya berbentuk lengkungan? Sistem dua fasa dengan antarmuka berjari-jari R akan berada dalam energi yang lebih tinggi dibandingkan bila antarmukanya datar atau jari-jarinya tak hingga, yaitu keadaan energi terendahnya. Perbedaan energinya dinyatakan sebagai delta G gamma yang harganya positif lebih besar dari nol dan berbanding terbalik dengan jari-jari antarmukanya. Jika dimisalkan ada dua endapan dengan jari-jari R dan antarmukanya datar dengan jari-jari tahingga seperti ini, di mana perbedaan energinya adalah delta G gamma. Kemudian terdapat transport konsentrasi unsur B dari unsur antarmuka datar ke antarmuka jari-jari R yang meningkatkan energi bebas sistem sebesar dG sama dengan delta G gamma dikalikan dN. Bila ruas permukaan antarmuka datar dianggap tidak berubah, maka peningkatan energi sistemnya bisa dinyatakan sebagai berikut. Dan bila gamma tetap, maka dG sama dengan gamma dikali dA. Lalu kita samakan kedua persamaan dG ini. Sehingga didapat persamaan ini. Kemudian kita akan mencari delta G gamma dengan cara seperti ini, dengan luas permukaan A sama dengan 4 VR kuadrat, sehingga didapat dA per dR sama dengan 8 VR. Dan jumlah mol N adalah volume bola 4 per 3 VR pangkat 3 dibagi volume molarnya, sehingga didapat nilai dN per dR. Dengan memasukkannya ke delta G gamma, didapatkan persamaan delta G gamma sama dengan 2 gamma Vm dibagi R, yang disebut dengan hubungan Gibbs dan Thomson. Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel atau lengkungan antarmuka, maka semakin besar peningkatan energi bebasnya. Harga delta G gamma terbesar adalah bila R sama dengan R kritis, sedangkan harga delta G gamma sama dengan 0 bila R sama dengan tahingga atau antarmukanya planar. Konsekuensi lainnya dari efek Gibbs-Thomson adalah solvus dan konsentrasi kesetimbangan lokal unsur terlarut berukuran bervariasi juga akan bervariasi. Seperti ini adalah untuk antarmuka dengan jari-jari tahingga akan memiliki energi bebas paling rendah. Konsentrasi X equilibrium dan garis solvusnya seperti ini. Pada antarmuka dengan jari-jari R, energi bebasnya lebih tinggi dan konsentrasi kesetimbangannya akan naik menjadi XR dan garis solvusnya juga turun seperti ini. Kemudian pada antarmuka jari-jari kritis energinya paling tinggi, konsentrasi kesetimbangannya adalah X0 dan garis solvusnya akan turun seperti ini. Kemudian delta G gamma adalah perbedaan energi bebas antara jari-jari tahingga dengan jari-jari berukuran R, dan hubungan antara konsentrasi B yang setimbang dengan fasa alfa berjari-jari R dengan berjari-jari tahingga diberikan oleh persamaan ini. Sehingga untuk sebuah endapan beta berbentuk plat dengan ketebalan tetap yang memiliki tepi atau ujung berupa lengkungan silindik tak koheren dengan jari-jari R, maka profil konsentrasinya akan seperti ini. Hampir sama dengan antarmuka datar, akan tetapi karena adanya pengaruh Gibbs-Thomson, konsentrasi di dalam matriks yang berdekatan dengan tepi endapan ini akan meningkat sebesar Cr, karena konsentrasi equilibriumnya sudah bergeser ke kanan, sehingga delta C-nya adalah C0 dikurangi dengan Cr. Gradien konsentrasi yang tersedia sebagai pendorong difusi bagi pertumbuhan tepi partikel endapan ini menjadi menurun sebesar delta C per L, di mana delta C sama dengan C0 minus Cr dan L adalah jarak difusinya. Meskipun persoalan difusi dalam hal ini lebih kompleks karena melibatkan difusi secara radial, namun demikian dapat didekati dengan L sama dengan K kalikan R, di mana K adalah suatu tetapan. Sama dengan penurunan sebelumnya, dengan kekerahan massa berlaku persamaan ini, tetapi nilai dC per dx-nya adalah delta C per L atau delta C per K kali L, sehingga didapat kecepatan pertumbuhan endapan seperti ini, dan delta C bisa diganti menjadi delta X.
Setelah itu kita akan mencari delta X atau nilai rawat jenuhnya dari hubungan Gibbs dan Thomson, di mana delta X adalah selisih antara X unsur B yang berkesetimbangan dengan fasa alfa berukuran jari-jari kritis dikurangi jari-jari berukuran R, sedangkan delta X0 dikurangi dengan jari-jari tahingga. Sehingga didapat persamaan kecepatan pertumbuhan endapan dan penebalan endapan pada antarmuka lengkung sebagai berikut, di mana kecepatan pemancangan ujung partikel menjarum adalah konstan atau pertumbuhannya linear. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.